Shalom teman-teman. Pada saat ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Cornerstone Connection. Dan pada pertemuan kita saat ini, kita boleh masuk kepada pelajaran Sabat yang ke-8. Dan Sabat kali ini saya ditemani dengan teman kita yaitu Samuel. Dan pada saat ini kalau teman-teman lihat, kami menggunakan baju warna merah dan putih. Kami juga sedang mengadakan kegiatan di mana kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kiranya negara kita, negara Indonesia semakin maju dan membawa berkat bagi seluruh rakyat dan juga negara-negara yang lain. Saat ini kita akan memasuki pelajaran kita. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh saudara Samuel. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami ada di surga, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami akan mulai acara kelas kami. Kiranya Engkau berkati apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan. Semoga itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Samuel. Ya. Pelajaran kita pada Sabat ini berbicara mengenai dan teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini, ayat intinya terdapat di dalam mengenai pelajaran kita Samuel. Di sana inti dari pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah dasarnya dari Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Dan juga di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, kita ke Markus dulu ya. Markus 10 ayat 17 di sana. Di sana ada peristiwa mengenai orang kaya yang mencari Tuhan, dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah ketika dia datang kepada Tuhan, dia menanyakan sesuatu, yaitu mengenai hidup yang kekal. Tetapi ada yang menarik di sana. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, "Guru yang baik, bagaimana cara saya memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya, kenapa kira-kira orang ini mengatakan kepada Yesus, guru yang baik? Kalau menurut Samuel bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, Tuhan Yesus itu sudah menjadi, kalau di Jawa ya, guru itu digugu dan ditiru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi Tuhan Yesus itu mungkin bisa kita tiru karena ia memberikan ilmu dan sudah memberikan pelajaran yang mungkin semua guru belum lakukan. Dan juga mereka kayaknya tidak memberikan aksinya ya. Hanya memberikan ilmu. Tetapi Tuhan Yesus ini memberikan ilmu, memberikan aksinya juga. Jadi kenapa Yesus dikatakan sebagai guru yang baik? Karena Yesus itu memberikan ajaran yang sesuai dengan praktek hidupnya. Iya. Oh, berarti kalau boleh saya tangkap dari apa yang kamu jawab, karena peristiwa itu katakan ketika Yesus katakan, kenapa engkau mengatakan saya sebagai guru yang baik? Hanya Tuhan Allah lah yang baik itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau seandainya saya boleh simpulkan dari jawaban yang kamu sampaikan adalah bahwa Yesus itu adalah guru yang tidak hanya mengajarkan tapi mempraktekkan ya. Karena di ayat yang berikutnya ketika Yesus katakan, kenapa engkau mengatakan guru yang baik? Tetapi di sana dikatakan orang muda ini menyampaikan bahwa dia telah melakukan aturan-aturan yang sudah dilakukan. Dia melakukan hukum-hukum yang telah diajarkan. Tetapi ada satu hal yang tidak dia lakukan, yaitu dia memberi ya. Karena bisa jadi guru yang
mengajari ataupun ajaran yang dia dapat hanya tentang perintah-perintah, tapi aksinya tidak ada. Oke, ya masuk akal juga ya. Jadi kalau seandainya orang muda ini belajar firman Tuhan melalui guru, bisa jadi gurunya itu tidak melakukan. Atau kalau dia melakukan pembelajaran sendiri, tidak ada orang yang seperti Yesus, karena selain mengajarkan tapi juga mempraktekkan ya. Mempraktekkan. Wah, mantap sekali. Lalu pertanyaannya lagi, kira-kira kan ada dua kisah. Kisah yang pertama adalah tentang orang muda kaya yang bertanya kepada Yesus mengenai bagaimana cara mendapatkan hidup kekal. Dan kalau kita berbicara di dalam buku Lukas pasal 10 mengenai orang Samaria yang baik hati, di sana juga ada orang ahli Taurat katakan bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kira-kira persamaannya itu adalah mereka sama-sama mencari kehidupan yang kekal, tetapi kira-kira perbedaannya apa Samuel antara seorang Taurat ini ya, ahli Taurat, dan juga orang muda ini? Kalau menurut saya ya sudah cukup jelas persamaannya, mereka itu mencari jalan untuk menuju hidup yang kekal. Betul. Tetapi perbedaannya menurut saya, ahli Taurat ini mengajarkan dan orang kaya ini hanya dapat diajarkan. Jadi orang kaya ini hanya mendapatkan masukan ilmu, tetapi ahli Taurat ini yang memberikan ilmu kepada orang-orang. Oh, jadi ada pengajar, ada yang diajar. Yeah. Anak muda ini adalah yang diajar. Yeah. Mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu karena dia diajar. Sedangkan ahli Taurat ini dia tahu kebenaran karena dia memang belajar dan dia mengajarkan kepada orang-orang. Tetapi bedanya adalah apa yang diajarkan kepada orang muda itu orang muda lakukan. Sedangkan ahli Taurat ini dia mengajarkan, tapi bisa jadi dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Gitu maksudmu? Ya, halus sekali. Ya. Jadi orang muda itu melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya, sedangkan ahli Taurat ini dia hanya memberikan guru-guru lainnya berarti ahli Taurat. Oh, hanya memberikan tetapi mereka tidak tahu memberikan materi tapi prakteknya nol. Oke lah. Jadi itu persamaan dan perbedaannya ya. Lalu pertanyaan saya kembali Samuel untuk kita diskusikan. Lalu ketika Yesus memberikan tantangan kepada orang muda itu kan, dia harus menjual apa yang menjadi miliknya. Hasilnya adalah orang muda itu akhirnya lari dan dengan sedih, oleh karena mungkin itu adalah hal yang berharga untuk dirinya. Tetapi berbeda dengan ahli Taurat, yaitu tentang seorang Samaria yang baik hati, di mana orang Samaria ini orang-orang Yahudi. Kenalnya adalah mereka adalah orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan, tetapi praktek hidupnya dia melakukan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah lebih baik mana kira-kira mendapatkan ajaran dari firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan, atau tidak mendapatkan ajaran Tuhan tapi praktek hidupnya itu seperti yang diajarkan Tuhan? Atau ada jawaban lain? Menurut saya ya mungkin yang pilihan kedua itu. Yang kedua. Jadi jawabannya yang menjalankan perintah tetapi gimana maksudnya? Ini pertanyaannya adalah dia yang satu ya kan dapat ajaran tapi tidak dipraktekkan, atau dia tidak menerima ajaran tapi mempraktekkan hidup seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Lebih baik mana? Ya, istilah sederhananya adalah ada seorang muda yang pergi ke gereja, dia mendapatkan ajaran, lalu praktek hidupnya itu tidak dia tidak lakukan. Tetapi ada orang yang tidak pergi ke gereja, tetapi mempraktekkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kira-kira lebih baik yang mana? Atau ada pandangan yang lain?
Apakah ada pandangan yang lain kira-kira? Menurut saya mungkin yang kedua ya, dia tidak ke gereja tetapi dia melakukan perintah-perintah Allah. Nah pertanyaannya, apakah gak ke gereja itu enggak apa-apa? Itu juga cukup perlu sebenarnya. Berarti ada pandangan lain ya. Kalau bisa dua-duanya pergi ke gereja dan juga kita lakukan. Ya, orang muda itu tadi dia kalau seandainya dikatakan orang ke gereja, dia ke gereja. Ya. Tetapi ada ajaran yang tidak dia lakukan. Ada ajaran yang tidak diajarkan sehingga dia ketika disuruh untuk mempraktekkan hal itu dia merasa keberatan. Jadi kita yang tahu firman Tuhan semuanya itu diajarkan, baik itu tidak enak pun untuk mereka itu kita harus sampaikan. Terkadang kita lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah entah dari pendeta entah dari pengkhotbah yang lain, sesuatu yang menyenangkan kita. Tetapi kalau yang sesuatu yang tidak mengenai kita dan itu membuat kita sakit, kita itu kadang sakit hati. Padahal firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menusuk sampai ke dalam, ke sumsum, ke tulang, ya kan? Artinya firman Tuhan itu ketika kita dengarkan, kita harus mau terima. Kalaupun itu menyakiti kita, Tuhan itu mau supaya kita berubah. Nah, pelajaran buat kita adalah ya kita sebagai anak-anak muda Kristen, kalau ada ajaran yang memang atau khotbah yang disampaikan itu menyakiti kita, itu tujuannya adalah supaya memperbaiki hidup kita. Seperti itu. Jangan memilih-milih khotbah yang menyenangkan kita saja. Itu dia. Lalu berbicara mengenai, karena kita ini bangsa Indonesia dan saat ini Indonesia telah berusia 78 tahun, ya kan? Nah, sebagai orang Kristen ini, sebagai anak-anak Kristen, saya sebagai anak Kristen, Samuel juga sebagai anak Kristen. Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Kristen ini untuk Indonesia? Mungkin kalau saya salah satunya kita menjadi penerang dimanapun kita berada. Menjadi penerang dimanapun kita berada. Artinya kita menjadi berkat bagi siapapun gitu ya. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Kristen harus mau menjadikan seseorang yang lain itu mengenal karakter Tuhan. Itu ya yang penting. Jadi ketika kita sudah mempraktekkan karakter Tuhan, karakter Yesus itu, maka orang lain akan melihat. Jadi makanya ada lagu kan, pancarkanlah terang lampumu, atau bisa dikatakan yang terpancar itu hanya Yesus saja. Saya ini hanya media, saya hanya alat Tuhan. Ketika saya melakukan yang baik di hadapan orang, maka yang dipuji dan dipermuliakan itu siapa? Tuhan. Ya, artinya Tuhanlah yang akhirnya dikenal sama orang. Kita bisa dikenal orang itu apakah kita ini dikenal pemarah atau kita dikenal peramah. Kalau kita peramah ya berarti ada Yesus di dalamnya. Ketika kita ditanya, kok kamu bisa seperti itu ramahnya? Iya, karena Yesus ada di dalam diri saya. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalam. Karena kita apa? Tadi mau tambahkan? Kalau saya mungkin karena pandangan orang kan menurut kita melakukan hal baik itu kita lakukan terus. Jadi orang itu memandang kita, mereka bertanya, kenapa kamu selalu melakukan hal baik itu? Ya tentu dong kita akan menjawabnya, karena kita diajarin oleh Tuhan untuk saling memberi dan juga mungkin menjadi penerang, bukan memberkati sih, mungkin kita harus mengasihi sesama, juga memberi sesama. Itu selalu tentang perintah Allah. Karena yang saya dapatkan itu dari bacaan orang kaya tadi, kekurangannya hanyalah memberi. Berarti kita kan tidak selalu mempelajari tentang perintah-perintah Allah. Walaupun itu bagi kita sudah cukup, kita juga harus mempelajari hal yang lain. Karena dari guru-guru itu, mereka itu hanya memberikan ilmu, tidak memberikan aksi. Jadi mereka kan tidak tahu kan apa yang baik selain perintah-perintah Allah. Tetapi Tuhan sendiri menjawab, kekuranganmu itu hanyalah satu, memberi. Berarti Tuhan sendiri sudah tahu kodratnya manusia itu hanya kasih yang dari Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Oke, jadi pertanyaan terakhir tadi bahwa apa
pengaruh kita untuk Indonesia adalah kita menyebarkan karakter Yesus itu kepada siapapun, dan itu bisa jadi berkat karena sifat Tuhan itu adalah sifat yang membawa kedamaian, bukan membawa perpecahan. Ketika kita menjadi anak-anak Kristen, haruslah kita cinta damai seperti itu. Oke, jadi seperti itulah teman-teman pelajaran kita Cornerstone ini. Biarlah dengan pelajaran ini kita semakin memiliki sifat seperti Yesus, memiliki karakter yaitu karakter Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang kita permuliakan di dalam kehidupan. Kita tutup dengan doa, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan di surga untuk pertemuan yang indah kami boleh mempelajari firman Tuhan. Firman yang begitu luar biasa berbicara kepada kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pengajaran, dan Tuhan juga memberikan satu praktek hidup sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya mempelajari firman Tuhan, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami juga boleh menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati kami anak-anak muda untuk menjadi sarana bagi Tuhan di dalam mengabarkan kebaikan kepada siapapun. Terutama kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini telah berusia 78 tahun. Biarlah Tuhan Engkau gunakan kami anak-anak-Mu untuk boleh memajukan negara kami, sehingga negara kami ini akan menjadi negara yang lebih maju, negara yang cinta damai, negara yang memikirkan karakter, yaitu karakter Tuhan itu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan ucapkan merdeka 3 kali untuk bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.